Hai hai hai, selamat pagi semua. Apa kabarnya hari ini? Masih tetap semangat belajar ya? Hari ini kita belajar materi kelas 3, tema 1, subtema 4 tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan pada pembelajaran ke-1. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Mengetahui perkembangbiakan dan daur hidup tumbuhan. Yang kedua, dapat membuat mozaik dari bagian tumbuhan. Yang ketiga, dapat menghitung pembagian. Sebelum kita memulai pelajaran, kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan. Jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan dengan bantuan manusia. Sesungguhnya Tuhan telah mengatur perkembangan tumbuhan dengan sangat baik. Perkembangbiakan tumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Mari kita mempelajari perkembangbiakan tumbuhan serta cara merawat tumbuhan. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut. Siti sedang menanam tanaman. Nah, ternyata tanaman yang ditanam Siti bermacam-macam. Ada jahe, ada kentang, ada bawang, ada cocor bebek, ada ketela, dan ada pisang. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami adalah pada tumbuhan yang terjadi dengan sendirinya. Contoh perkembangbiakan alami ada dengan biji. Nah, contohnya pohon mangga, pohon jeruk, pohon semangka. Perkembangbiakan alami yang lainnya yaitu dengan tunas. Contohnya ada pohon bambu, ada pohon pisang, dan ada tanaman cocor bebek. Perkembangbiakan alami yang lainnya yaitu dengan umbi. Nah, ada pohon kentang dengan umbi batang, bawang merah dan bawang putih termasuk umbi lapis, dan juga bawang bombay termasuk umbi lapis. Perkembangbiakan dengan umbi yang lainnya adalah singkong dan juga wortel dengan umbi akarnya. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Nah, contohnya proses mencangkok pada pohon mangga. Perkembangbiakan buatan yang lainnya yaitu proses stek pada mawar.
Ada lagi perkembangbiakan buatan yang lainnya, yaitu proses menyambung pada tanaman tomat dengan terong. Selain cara berkembang biak yang berbeda-beda, tumbuhan juga memiliki bentuk dan warna daun yang berbeda-beda. Mari kita mengenal berbagai tumbuhan dan cara berkembang biaknya. Caranya dengan membuat buku yang berisi berbagai macam daun di sekitarnya. Ada 4 jenis daun. Yang pertama, daun menyirip. Daun menyirip ini memiliki struktur tulang berbentuk menyirip seperti susunan tulang ikan. Yang kedua, daun menjari. Yang ketiga, daun melengkung. Yang keempat, daun sejajar. Untuk membuat buku catatan tentang daun, langkah-langkah kegiatan yang bisa kamu lakukan di rumah diantaranya, yang pertama, kamu dapat meminta bantuan mama papa di rumah. Yang kedua, diskusikan bersama mama papa mengenai bahan dan alat yang diperlukan, jumlah daun yang dikumpulkan, dan banyak daun yang harus dikumpulkan. Yang ketiga, upayakan daun yang kamu ambil adalah daun yang sudah kering dan yang terjatuh. Hal ini dilakukan agar tidak merusak tanaman. Ambil daun kering lebih banyak untuk kegiatan selanjutnya. Yang keempat, setelah mengumpulkan bahan, siapkan media untuk menempel daun dan bahan lainnya yang diperlukan. Sebaiknya daun kering dilaminasi atau dilapisi dengan solasi supaya lebih tahan lama. Yang kelima, setelah ditempel, berikan keterangan nama tumbuhan dan cara berkembang biak. Yang keenam, berikan identitas namamu pada lembar paling awal. Berikan juga hiasan agar laporan koleksi daun keringmu tampak lebih menarik. Daun yang sudah kering ternyata dapat digunakan sebagai hiasan. Menghias gambar dengan tempelan daun kering itu disebut kerajinan mozaik. Ayo kita berkreasi membuat kerajinan mozaik dari daun kering. Kalian bisa mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Ambillah beberapa helai daun kering. Lalu robek daun kering menggunakan tangan atau gunting. Setelah daun dipotong-potong atau digunting, kalian bisa tempelkan potongan daun tersebut pada gambar. Nah, inilah beberapa hasil kreasi mozaik daun kering. Biji merupakan salah satu bagian tumbuhan. Biji tanaman berbeda-beda bentuk dan warnanya. Selain daun, ternyata biji-bijian yang sangat indah dapat dimanfaatkan untuk membuat karya kerajinan mozaik. Berbagai jenis daun dan biji adalah ciptaan Tuhan yang harus kita syukuri. Salah satu contoh kerajinan mozaik yang indah ada pada gambar berikut ini. Udin dan kawan-kawan akan membuat mozaik menggunakan biji-bijian. Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah yang sama banyak. Berapa banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok? Nah, di subtema ini kita akan belajar tentang pembagian. Tentu kalian masih ingat materi di kelas 2 tentang pembagian.
Pembagian itu bisa dikerjakan dengan pengurangan berulang yang sampai hasilnya 0 ya. Jadi hasil akhirnya 0, baru nanti kita bisa tahu berapa banyak pengurangan berulang. Nah, itu adalah hasil dari pembagian. Nah, di sini kita ada bentuk pembagiannya 10 dibagi 2. Ya, 10 itu dari 10 biji kacang merah. Nah, 2 ini diberikan kepada 2 kelompok. Nah, kita cari 10 dibagi 2 dengan pengurangan berulang. Yuk kita ingat-ingat materi di kelas 2 ya. 10 dikurangi 2 ada 8. Nah, hasilnya 8. Belum menjadi 0, jadi kita kurangi lagi. 8 dikurangi 2. Nah, hasilnya 6. Karena belum 0, kita kurangi lagi. 6 dikurangi 2, hasilnya 4. 4 kita kurangi lagi, hasilnya 2. Nah, 2 ini kita kurangi 2. Nah, baru hasilnya 0. Nah, setelah kita sudah mengetahui hasilnya 0, kita hitung berapa jumlahnya pengurangan berulangnya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi 10 dibagi 2 itu ada 5. Karena terdapat pengurangan sebanyak 5 kali. Ya, jadi banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok ada 5. Kelas 3 ini angkanya akan lebih besar lagi. Kita lihat contohnya. Untuk bilangan yang lebih besar pembagian dilakukan seperti berikut ini. Misalnya 52 dibagi 2. Kita hitung caranya seperti ini. Ini namanya porogapit. Nah, dari 52 ini kita tulis di sini. Nah, untuk pembaginya yaitu 2, kita tulis di samping kiri. Nah, kemudian kita hitung 5, kita ambil 5 dulu dari depan. Bukan langsung 52, tetapi kita dari depan dulu yaitu 5. 5 kita bagi 2. Ya, kita bagi 2. Kita hitung cara pengurangan berulang sampai hasilnya 0. 5 dikurangi 2 sama dengan 3. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Nah, 1 ini karena tidak bisa dikurangi 2, maka kita bisa langsung menulis 2 sisa 1. Nah, hasilnya 2 ini kita tulis di atasnya. Nah, setelah kita tulis di atasnya 2, kita kalikan karena ke bawah jangan lupa selalu dikali. Kalau ke bawah dikali 2 dikali 2 hasilnya 4. Nah, kita menulisnya bukan di urutan 2 tetapi sejajar dengan 5. Ya, 5 dikurangi 4. Nah, kemudian kita kurangkan 5 dikurangi 4 sama dengan 1 kita tulis. Nah, 1 kemudian karena tidak bisa dibagi 2, maka 2-nya kita turunkan. Jadi 12 kita naik ya, kita naik karena naik kita bagi 12 dibagi 2. Nah, kita hitung cara pengurangan berulang 12 dibagi 2. Nah, kita hitung yuk sama-sama. 12 dikurangi 2 sama dengan 10. Nah, 10 dikurangi 2 sama dengan 8. 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Sampai 0 ya. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, karena sudah 0, baru kita bisa menulis
hasilnya. Kita sudah menemukan berapa kali nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Nah, 6 ini kita tulis di atasnya. Nah, 6. Kemudian kita kalikan karena ke bawah ya. 6 dikali 2 sama dengan 12. Baru kita kurangi ya. 1 dikurangi 1, 0. 2 dikurangi 2, 0. Karena hasilnya sudah 0, maka kita sudah mengetahui hasilnya. 52 dibagi 2 hasilnya 26. Jadi 52 dibagi 2 hasilnya 26. Contoh yang lain, sebuah perkebunan memberikan 126 bibit pohon mangga untuk Udin dan 5 orang temannya. Pemilik ingin memberikan bibit kepada 6 anak sama banyak. Berapa bibit yang diterima oleh setiap anak? Nah, di sini kita tahu bahwa ada 126 bibit pohon mangga. Dibagikan 6 anak sama banyak. Berarti 126 dibagi 6. Nah, caranya sama. Kita membuat porogabitnya dulu ya. Nah, kemudian kita tulis 126 dibagi 6. Nah, pertama yang kita ambil itu adalah angka 1. 1 dibagi 6 apakah bisa? Iya, tentu tidak bisa. Maka yang kita ambil 2 angka. Ya, berarti 12. Nah, 12 ini kita bagi 6. Nah, 12 bagi 6. Nah, di sini kita bisa cari dengan pengurangan berulang tadi. Tapi kita akan memakai cara perkalian. Nah, bagaimana ya caranya? Coba kalian lihat. Caranya seperti ini, kita balik. Titik-titik dikali 6 sama dengan 12. Nah, berapa kali 6 harus 12? Kita coba ya. 1 dikali 6 hasilnya 6. Tentu tidak ya. Tidak mungkin ya. Maka kita coba 2 dikali 6. 2 dikali 6. Nah, 2 dikali 6 ternyata hasilnya 12. Nah, maka kita pilih yang angka 2. Jadi 12 dibagi 6 hasilnya adalah 2. Nah, kemudian kita hitung 2. Karena menurun kita kalikan. 2 dikali 6 hasilnya 12, kita tulis. Nah, kemudian kita kurangi. Nah, 1 dikurangi 1, 0. 2 dikurangi 2, 0. Kemudian kita turunkan 6. 6 kita bagi. Nah, karena ke atas ya. Kalau di atas berarti kita bagi. 6 dibagi 6. Ya, perlu kalian ingat kalau ada angka yang sama dengan pembaginya, misalnya 6 dibagi 6, itu pasti jawabnya 1. Misal lain, 7 dibagi 7. Nah, hasilnya 1. 10 dibagi 10 hasilnya 1. Jadi 6 dibagi 6 hasilnya adalah 1. Kemudian dari 1 ini kita kalikan 6. 1 kali 6 hasilnya 6. Kemudian kita kurangi. 6 dikurangi 6 hasilnya 0. Nah, karena hasilnya sudah 0 maka kita berhenti. Hasilnya 126 dibagi 6 adalah 21. Jadi bibit pohon yang diterima oleh setiap anak ada 21.
Kita coba contoh yang lain. Budi membagi 153 biji salak kepada 3 orang temannya. Setiap anak mendapat salak sama banyak. Berapa banyak biji yang diterima setiap anak? Nah, kita tahu pembagiannya 153 dibagi 3. Kita buat porogabitnya dahulu. 153 dibagi 3. Nah, kita ambil angka yang di depan pertama, yaitu 1. 1 dibagi 3, apakah bisa? Ya, ternyata tidak bisa ya. Kita ambil 2 angka, yaitu 15. 15 dibagi 3, kita hitung caranya memakai perkalian tadi. Kita balik ya. 15 dibagi 3 sama dengan, nah kita balik titik-titik, 3 dikali 15. Ya, berapa kali 3 sama dengan 15. Nah, coba kita masukkan 3 dikali 3, hasilnya 9 ya. Karena belum 15, kita coba lagi ke 4. 4 dikali 3, berapa hasilnya? Iya, 12. Nah, 12 karena belum 15, kita hitung lagi. Kita masukkan angka 5. 5 dikali 3, berapa? Iya, 15. Karena sudah 15, maka hasilnya 15 bagi 3 adalah 5. Nah, 5 di sini kita tulis di atasnya 5. Kemudian karena di atas kita turun. Ya, turun kita kalikan. 5 dikali 3 hasilnya 15, kita tulis. Kemudian kita kurangi. Nah, kita menguranginya bukan dari belakang ya. Kita hitung dari depan. 1 dikurangi 1 sama dengan 0. 5 dikurangi 5 hasilnya 0. Kemudian kita turunkan. 3 belum kita hitung ya. Kita turunkan 3. Nah, 3. Kemudian karena atas kita bagi ya. Nah, 3 dibagi 3. Nah, masih ingat ya? 3 dibagi 3 hasilnya? Iya, 1. Kita tulis 1. Kemudian kita turun lagi. 1 dikali 3 ya. Hasilnya 3. Kemudian kita kurangi. 3 kurangi 3 sama dengan 0. Karena hasilnya sudah 0, maka kita sudah ketemu hasilnya. 153 dibagi 3 adalah 51. Jadi banyak biji yang diterima setiap anak ada 51 ya. Kalian bisa mencoba di rumah pembagian porogabit bersama mama dan papa. Terima kasih, kalian sudah menyelesaikan materi ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Mama Papa, terima kasih sudah mendampingi Ananda belajar hari ini. Semoga penjelasannya bermanfaat. Sampai jumpa, bye-bye.